Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di lingkungan workshop Yayasan Bambu Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya daerah aliran sungai dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kita sambut Pak Jatmika selaku Ketua Yayasan Bambu Indonesia untuk memberikan kata sambutannya. Kepada PT Alstom, kepada Yayasan Kehati yang telah berusaha barangkali hampir 1 tahun persiapannya, tapi alhamdulillah dalam seminggu ini kita baru bisa melaksanakan jenis tanaman bambu yang selama ini hampir tetap tanaman bambu itu dianggap tanaman liar, hampir tanaman liar. Kenapa? Mungkin cirinya di masyarakat ya, hampir yang pakai setiap hari, yang tanam tidak ada. Itu kalau dari arah Lewiliang ya, tidak kurang 100 truk dalam 1 malam yang turun ke Bogor dan ke Jakarta, ditebang setiap hari, tapi yang menanam tidak ada masyarakat. Ambil salah satu pohon yang paling banyak manfaatnya untuk hidup. Saya bertanya, pohon apa itu? Saya bilang, Mama, anjengan, itulah pohon bambu. Satu pohon yang untuk jenis anyam-anyaman aja mampu membuat 1.500 jenis anyam-anyaman. Belum pohon itu bisa digunakan untuk alat-alat musik, bambu ini. Belum pohon itu juga bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Belum pohon bambu itu bisa digunakan alat tali temali. Belum pohon itu bisa digunakan aksesoris. Belum pohon itu untuk penahan tebing. Belum pohon itu untuk sampai pohon itu bisa dibuat rumah dari mulai lantai, tiang sampai kepada atapnya. Jadi maka susah penggantinya manakala bambu ini punah dari pandangan mata kita. Saya membaca ada sebuah sejarah di Pajajaran ini. Sunda mau sejahtera hidupnya, tanam bambu 1000 rumpun. Kalau orang Sunda tidak mau terjadi bencana alam, tanam bambu 1000 rumpun. Kalau orang Sunda tidak mau dijajah lagi, tanam bambu 1000 rumpun. Kalau orang Sunda tidak mau ada penyakit taun, penyakit yang membahayakan, tanam bambu 1000 rumpun. Kalau orang Sunda mau sehat dan terpelihara alamnya, tanam bambu 1000 rumpun. Bapak Edward Thiessen dari PT Alstom Indonesia. Please welcome Mr. Ed Thiessen as the Country President of Alstom Indonesia. Selamat datang di Bamboo Conservation Program. Thanks to Yayasan Kehati, Bamboo Foundation Indonesia, Pasanggrahan Farmers Group, and Alstom Foundation to make this new program possible. The program will focus on plant. Bamboo is a natural and renewable resource. Besides being fast-growing, bamboo can bring social, economic, and cultural advantages. More importantly, bamboo has a vital ecological function, such as with the hydrological system, where it is a binder to maintain the soil and the water and to resist the erosion. It can also create a microclimate that allows the development of microorganisms and other fauna such as birds and insects. We hope that the program will provide to the people of Indonesia. Sri Hudiastuti as the technical advisor from the Ministry of... Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati pada umumnya dan termasuk bambu pada khususnya. Seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 94 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, kemudian Undang-Undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009, kemudian beberapa peraturan pemerintah, dan yang penting juga yang terakhir ini adalah termasuk Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif, karena bambu bisa dikembangkan menjadi suatu industri kreatif.
Kemudian dan tidak kalah penting sebenarnya tahun 98 pemerintah juga telah mengeluarkan strategi nasional rancang tindak pelestarian bambu dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Saya mohon maaf sekali, kok kayaknya kurang banyak gerakan, kurang greget. Jadi kami saya kebetulan waktu acara climate change di Copenhagen tahun yang lalu, tahun 2009, saya kaget sekali di kamar hotel itu ada dinding-dindingnya itu semua ada buat dari satu kayu putih yang indah sekali. Saya pikir ini luar biasa, kayu apa nih gitu. Ternyata saya pegang gitu ya, selidiki, itu dari bambu. Dari bambu. Saya tanya dari mana kayu itu, katanya bambu itu dari Bali gitu. Jadi ini memang potensinya luar biasa saya pikir. Saya saat itu kagum sekali, saya belum pernah lihat bambu yang ada seperti itu di Indonesia. Jadi yang bagus-bagus itu potensinya unlimited sebetulnya. Tadi sebutkan juga mengenai bisa karbon absorbennya. Ini potensi yang luar biasa. Kami dari Yayasan Kehati khususnya saya kepada masyarakat kami seluruh camat di Kabupaten Bogor ini ditugaskan oleh Bupati untuk minimal setiap tahun ini mengadakan kegiatan penghijauan. Tapi pada saat kita melaksanakan kegiatan ini tidak terpikirkan bahwa bambu ini sangat banyak manfaatnya yang sudah kita Januari ini sebetulnya merupakan launching atau kick off untuk program pelestarian bambu Indonesia sebetulnya. Nah, ini proses yang bagi Kehati sendiri luar biasa karena bambu selama ini dianggap tidak berarti. Padahal itu sebetulnya kami sebagai sebuah lembaga yang concern terhadap keanekaragaman hayati, Indonesia termasuk salah satu negara yang terkaya dengan jenis-jenis bambu. Potensi ada hampir di seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua punya jenis-jenis bambu, tetapi dari sisi siapa yang kemudian memperhatikan dan siapa yang kemudian punya perhatian maupun baik dari pemerintah atau pemerintah dan para pihak ini masih belum belum terdengar. Yang ada sekarang memang sudah ada tapi masih di spot-spot. Sebetulnya setiap daerah punya champion dan punya kekhasan dan punya keunikan. Tetapi sebetulnya isunya adalah isu bambu. Mereka dalam baik mulai pelestarian maupun sampai pemanfaatan. Jadi daerah aliran sungai Ciliwung. Kemudian ada lagi sungai yang masuk Jakarta itu yang Jakarta Selatan, Sungai Pasanggerahan. Juga aliran sungai Pasanggerahan. Kemudian satu lagi yang paling timur ya Jakarta ya, paling barat, Bogor ya, Cisadane.
Jadi 3 aliran sungai. Saya orang struktur. Saya berpikir kita menanam bambu tidak bisa hanya sekedar seperti itu, tidak bisa. Karena di struktur dituntut untuk mempunyai bambu yang panjang efektifnya seperti untuk tiang ini, itu harus lurus gitu untuk mempermudah penggunaannya di lapangan. Sehingga pada waktu penanaman itu kita harus pilih 13 sungai di Jakarta, bambu itu tinggal 10%. Nah, saya, Bang Idin dan kelompok Tani Sangga Buana ya, kenapa bantaran kali dengan 10.000 pohon yang saya punya sekarang ini ya. Begitu saya tanam bambu, sekarang mencapai ada 10.000 batang yang ada, itu burung pada datang kok, Pak. Dengan 1 hektar empang saya, sekarang punya nilai ekonomis limbah, bayangin aja, kan racun. Sekarang ada itu ada ikan koi yang mahal segala macam, itu diblokir dengan pemblokiran bambu. Untuk bantaran Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Cisadane ini memiliki 5 jenis. Itu jenis bambu tali, karena bambu tali ini di antara seluruh jenis bambu yang paling kuat, bambu tali itu. Dan jenis bambu yang paling tahan terhadap hama. Kedua, jenis betung, tapi kita akan lokal. Jenis betung itu hanya untuk penahan tebing, untuk penahan aja, karena itu yang tadi, barangkali ada nilai ekonomisnya. Terus ketiga, haur kuning, jadi bambu tali, haur kuning, betung, terus bambu hitam, lantas yang terakhir gombong. Ini jenis yang biasa memang sangat ekonomis. Nah, adapun penanamannya kita kasih jarak berapa meter dari pinggir sungai, bantaran sungai itu sekitar 10 meter. Prinsipnya orang kampung adalah kalau bambu itu ditebang 1, tumbuhnya 10. Beda kalau tanaman keras ditebang 1 habis. Nungguin mau nanam lagi udah keburu longsor itu. Panennya kapan? Sedangkan kita butuh makan di sana. Orang makan nungguin 15 tahun baru panen, udah keburu mati lah gitu ya. Itu yang pengalaman sederhana, mungkin singkat saja ya. Nah, dan akhirnya kami dari tahun 2006 sebetulnya kelompok di sana dari inisiatif petani itu sudah mulai menanam bambu. Kalau bahasa sini mah erosi, di sana mah uruk, Pak. Nah, uruk walaupun gini itu kuat bambu. Banyak contoh. 1, kedua, karena kebutuhan air, Pak. Saya lihat makin marak manusia, makin banyak air gitu. Kalau ada kemarau suka kurang. Nah, itu kalau saya melihat ada 5 rumpun bambu atau ada 10 rumpun bambu itu suka datang air, namanya air nyusu bukan susu ya. Mudah-mudahan seremonial ini tidak hanya sekedar seremonial sudah selesai, tapi kita masih punya PR. Ada 3.000 lagi yang harus kita tanam di sepanjang das Pesanggrahan, Cisadane maupun juga das Ciliwung. Nah, itu sebetulnya PR besar kita. Apakah dari 3.000 ini mungkin 5 tahun ke depan bisa jadi 300.000 dan itu menjadi gerakan bersama. Itu sebetulnya PR ke depan. Ini hanya sentilan kecil sebetulnya, hanya pintu untuk membuka bahwa kita masih punya nih banyak pekerjaan ke depan yang